Gadis baik-baik pertama kali mencoba rebel, langsung belajar dari kakak tirinya yang suka menyalakan korek api. Tapi saat dia baru saja merasakan sensasi jadi anak nakal, ibunya tiba-tiba pulang. Gadis itu kaget sekali dan buru-buru memadamkan rokok di lantai dengan gelas air di sampingnya. Setelah itu, dia duduk termenung memegang puntung rokok itu, bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak bisa menjadi seperti yang diinginkan kakaknya. Ingatannya muncul, kakaknya selalu punya pacar yang berpakaian seksi. Esok harinya, saat rumah kosong, dia mengganti pakaian dengan rok pendek yang sebelumnya tak pernah berani dipakai, lalu berencana pergi bersama temannya untuk berpesta. Namun begitu pintu dibuka, dia malah bertemu kakaknya yang sedang pulang. Kakaknya langsung menahan dia dan bertanya apakah dia sudah punya pacar. Dengan malu-malu, gadis itu berbohong kalau dia sedang mau kencan. Kakaknya bilang dia tidak peduli, tapi langsung mengatakan ingin mengantarnya ke tempat kencan karena khawatir. Sebelum pergi, gadis itu juga membawa plester sebagai persiapan, lalu dengan lembut membersihkan luka di tangan kakaknya. Gadis itu hanya ingin mengelabui kakaknya dengan pergi ke kafe biasa, tapi ternyata kakaknya tetap menunggu di luar dan bahkan mengirim pesan menyindir bahwa dia mungkin ditipu. Gadis itu masih ngotot bilang siapapun yang datang terlambat bukan berarti tidak datang. Saat dia bingung harus bagaimana, dia bertemu sang senior yang selama ini dia sukai. Dengan semangat, dia mengajaknya minum kopi. Melihat mereka berdua tertawa dan berbicara santai, kakaknya langsung kesal. Padahal gadis itu sudah lama menyukai kakaknya sejak SMA, ketika dia pertama kali melihatnya yang ceria dan ramah. Meski tak pernah mengungkapkan perasaan, kakaknya selalu datang saat dia disakiti. Tapi sayangnya, orang tua mereka malah bertemu di hari pernikahan, dan kakaknya langsung menolak. Dia memakai kain putih dan melemparkan kertas kuning, karena tidak terima ibunya baru meninggal setengah tahun, ayahnya sudah menikah lagi. Ia langsung mengira ibu gadis itu sudah berselingkuh dengan ayahnya sejak lama, dan akhirnya juga membenci gadis itu. Setelah itu, kakaknya benar-benar berubah. Dia mulai sering berkelahi, bolos sekolah, dan sering ngebut bareng teman-temannya. Ketika gadis itu mencoba menasihati, dia selalu dikata-katain habis-habisan. Tapi gadis itu tetap tidak menyerah. Dia bersumpah akan menyelamatkan kakaknya dari jurang kehancuran. Sampailah pada hari ulang tahun kakaknya. Gadis itu tahu dia tidak pernah diundang ke pesta ulang tahunnya. Hati kecewa, tapi temannya menyarankan agar dia berani maju. Dengan dorongan temannya, dia akhirnya berani meminta kakaknya membawanya. Kakaknya pura-pura acuh, tapi dalam hati senang sekali. Ini pertama kalinya gadis itu meminta untuk ikut merayakan ulang tahunnya. Teman-temannya bercanda, mencium pipi kakaknya dan bilang itu hadiah ulang tahun mereka hari itu. Lalu kakaknya bertanya apa hadiah yang sudah disiapkan. Saat gadis itu mendekat pelan, kakaknya mulai gugup, seolah menunggu sesuatu yang spesial. Tapi yang dia dapat hanya kotak kecil dari belakang. Kakaknya kecewa, tapi saat membukanya, ternyata isinya adalah catatan yang telah direkatkan dari potongan kertas. Ini adalah jurnal terakhir dari ibunya yang meminta gadis itu tetap hidup. Dulu saat bertengkar dengan ayahnya, kertas itu dirobek habis oleh ayahnya. Setelah mereka pergi, gadis itu diam-diam mengumpulkan semua potongan itu. Karena dia tahu ini sangat penting bagi kakaknya. Hatinya tersentuh, tapi kakaknya tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyimpan kertas itu tanpa banyak kata. Saat itulah, musuh bebuyutan kakaknya datang, ingin adu balap mobil. Pemenang akan mendapatkan hak pakai tempat rahasia ini. Tanpa pikir panjang, kakaknya langsung setuju. Tapi aturannya, setiap mobil harus ada satu gadis di dalamnya. Karena pacarnya hari itu tidak datang, mereka pun memilih gadis itu sebagai target. Unduh Daily Short, tonton lebih banyak konten menarik.